manja mimpi-mimpi menjuat luhur. Kami pasukan Garuda. Gak tau kenapa Bahrain ini sekarang kayak jadi public enemy banget buat Indonesia. Ya, buntut pertandingan kontroversial di bulan Oktober sungguh-sungguh terasa efeknya sampai sekarang. Nah, selain tingkah federasi dan pemainnya yang bisa dibilang kocak, tingkah pendukung mereka pun sama. Terbaru nih, Bahrain kan minta semua jaminan keamanan ya. Inilah, itulah, pokoknya segala tek-tek bengeknya. Sampai ke dubesnya turun tangan ketemu ketum PSSI dan Menpora. Tapi faktanya, dipastikan fans Bahrain ini blas nggak akan datang ke GBK. Hal yang cukup bikin ruwet karena mendingan dari awal aja gitu loh. Pakai minta AFC inilah, itulah, dubes inilah, itulah. Sesuatu yang pada akhirnya membuat Bahrain jadi bahan roastingan di kawasan Asia karena ulah mereka sendiri. Sangkar baja hati sembunyi embun pagi, perjuangan sejati diukir di relung hati, lawan semua rintangan tak kenal arti rasa letih. Bahrain, oh Bahrain, ngapa sih nggak pernah berhenti buat bikin gregetan? Udah request mulu kayak bintang tamu. Terus ngerepotin AFC sama FIFA gara-gara komplain mulu. Habis itu bikin ribet PSSI gara-gara kebanyakan request. Sampai-sampai nih, dubesnya turun langsung ketemu Pak Erik sama Pak Menpora. Nah, habis semua keinginannya Bahrain, ya udah diturutin deh kasarannya. Terutama ya soal keamanan pendukung mereka. Lah kok ternyata blas nggak ada yang datang. Ya, menurut Direktur GSI, Marshall Marsita, supporter Bahrain sama sekali nggak mengambil kuota tiket bertandang ke GBK. Padahal sebelum ini, federasi mereka sempat merengek, minta jatah tiket harus lebih banyak dari Jepang ataupun Arab. Tapi setelah dirembuk dan dipikir, ya udah dikasih jatah 3.000 lembar udah oke lah. Lah kok nggak ada yang ambil? Tahu gitu kan sedari awal mending langsung buat fans timnas Indonesia aja ya. Kebetulan kita slot 3.000, tapi kebetulan sampai hari H mereka tidak ambil. Sama sekali. Jadi ya kita nggak bisa menunggu. Jadi kita harus sesuai deadline. Jadi 3.000 tersebut ya terpaksa kita sudah jual by the way. Jadi itu sudah termasuk di yang kemarin kita umumkan. Tapi kita udah kasih kesempatan, udah ada tenggat waktu. Tapi tenggat waktunya tenggat waktu tersebut ada mereka nggak ambil, ya sudah kita jual. Yap, melihat sikon yang ada, jelas Indonesia sekarang ini begitu diremehkan dan dianggap sepele sama Bahrain. Bukannya apa-apa, Bahrain ini mikir kalau posisi Indonesia di AFC itu lemah gara-gara di struktural pun gak ada satupun orang Indonesia di sana. Sedangkan mereka presidennya aja orang sana, jadi ya sumpah gampang pol ngelobinya, mikirnya gitu. Tapi lama-lama kok ya kocak juga gitu loh, karena makin kesini ya makin gak masuk akal mereka. Jelas ini membuat Bahrain pada akhirnya semakin jadi bahan roastingan di Asia. Dan Indonesia, seperti kata Pak Prabowo, bagaimanapun adalah bangsa yang besar dan tidak bisa disepelekan. Sehingga apapun caranya, Indonesia harus bisa tembus Piala Dunia. Yap, dikutip dari detik.com, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, sepak bola hebat bukan hanya dimiliki bangsa yang kaya. Ia mencontohkan negara di Afrika yang bahkan berada di bawah Indonesia bisa masuk Piala Dunia, di mana beliau menegaskan komitmen untuk terus mendukung sepak bola Indonesia ke depan. Selain itu, beliau juga menargetkan tiap sekolah memiliki lapangan yang baik sebagai penunjang ke depan. Dan beliau mengatakan yang utama adalah berani agar semuanya bisa tercapai. Bukan bangsa yang kaya saja yang sepak bola hebat. Tidak, banyak negara miskin, negara-negara di Afrika mereka bisa masuk ke Piala Dunia. Mereka nggak punya lapangan sebagus ini, mereka jauh lebih miskin dari kita. Tapi semangatnya tak mau kalah. Ini harus belajar dan terima kasih yang bisa membangkitkan semangat anak-anak kita. Saya komit, saya dukung sepak bola nasional ini. Indonesia harus masuk Piala Dunia. Itu tekad kita. Klub-klub amatir tadi kita dorong, sekolah-sekolah. Mudah-mudahan tiap sekolah nanti punya lapangan bola yang baik. Yang penting kehendak dulu, keinginan dulu, berani dulu. Nanti langkahnya akan tercapai, kata Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian 17 stadion, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Garuda terbang tinggi, menembus langit biru. Harapan tak berhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu Di sisi lain, di luar dari permasalahan Bahrain yang dahlah rumit, satu persatu penggawa timnas Indonesia udah mulai komplit nih. Pemain-pemain seperti Jesus, Dean James, dan Maysil Kurz udah datang. Martin Paes juga udah, kemudian Joy dan lain-lain. Harapannya tentu saja tim Garuda bisa meraih hasil positif, yakni 3 poin, meskipun itu adalah laga away di Sydney. Nah, menurut Archie Thompson,
salah satu penyerang legendaris timnas Australia, dia sama sekali tidak pernah mengira bahwa timnas Indonesia bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yap, sang legenda mengaku takjub melihat kualitas skuad Garuda yang banyak diisi anak muda plus pemain keturunan ditambah lagi 4 kekuatan tambahan. Untuk itulah dengan tegas ia mengatakan bahwa timnas Indonesia akan jadi lawan yang berat untuk The Socceroos. Bahkan Archie Thompson hanya berharap setidaknya bisa dapat 1 poin saja saat menjamu Indonesia di Sydney Stadium. Karena dengan skuad Australia yang sedang pincang, dirasa itu adalah hal yang paling realistis. Saya mengira China akan mempersulit, tapi ternyata mereka tidak cukup baik di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia justru sebaliknya. Tidak diragukan lagi pertandingan ini menjadi yang terpenting bagi kami untuk lolos. Saya berharap kami bisa mendapatkan setidaknya 1 poin. Ucap Archie Thompson dikutip dari YouTube Elik. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak berhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu, Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak berhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu, Yap, melihat semua hal yang ada, harusnya Indonesia bisa lebih percaya diri untuk menatap 2 laga di Maret ini. Ingat, percaya diri sama sombong itu beda loh ya. Kalau percaya diri, kita masih menganggap tim lawan itu kuat, sehingga bagaimanapun kita tetap respect. Nah, buat tim Garuda kembali lagi. Di atas kertas, tim ini beneran mewah serta oke banget dari sisi skuad. Mulai dari kiper, back, tengah, depan, ya hampir bisa dibilang oke lah, mantap. Namun yang jadi tantangan kan, bisa nggak nih tim ini langsung tune in, mengingat waktunya yang sangat mepet. Belum lagi adaptasi pelatih baru, serta beberapa pemain baru juga. Tapi ya suka nggak suka, bisa nggak bisa, mereka harus bisa. Karena untuk jadi tim elit, tantangannya ya gini. Dan mudah-mudahan para pemain dalam keadaan yang fit, serta dalam kondisi mental yang baik, alias nggak grogi berlebihan, kan gitu. dalam darah juara, gemuruh dalam dada, cita-cita membara, terjal jalani jalan tak pernah henti berlari. Garuda di dadaku kini dan di abadi. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru, harapan tak terhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda meraih asa tertinggi. Tahu, Yap, terlepas dari apapun, pokoknya buat timnas Indonesia, dah gaspol terus, jangan mundur. Gak masalah Australia mau nurunin siapa. Yang penting main dengan kebanggaan luar biasa dengan lambang Garuda di dada. Tapi tetap kita nggak boleh meremehkan hanya karena mereka sedang badai cedera. Karena kembali lagi, Australia tetaplah Australia, salah satu tim elit Asia yang udah berpengalaman menghadapi situasi sulit semacam ini, kan gitu. Kalau Bahrain gimana? Alam bola, terserah mereka. Yang jelas timnas Indonesia beneran akan habis-habisan untuk bisa ambil kemenangan terutama di kandang sendiri. Untuk itu kembali lagi, moga-moga para pemain gak ada yang cedera. Semua bisa tampil dengan kemampuan terbaik yang dimiliki. So tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke, semangat menyatu